Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 11 sampai yang 13. Judul renungan kita pada hari ini adalah meminta tanda. Ada doa klasik yang sering dipanjatkan oleh pemuda atau pemudi tak kala mereka minta jodoh. Tuhan, jika dia memang jodohku, jauhkanlah kami. Kondisi mendekat atau menjauh sepertinya dijadikan sebuah tanda oleh seseorang menganalisa siapa jodohnya dan yang bukan. Meminta tanda seperti demikian seakan-akan memperlihatkan kecenderungan ingin sesuatu yang instan dan enggan mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, sampai kehendaknya dinyatakan kelak. Orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus juga meminta tanda dari surga. Tujuan mereka tidak murni, melainkan mereka hanya ingin mencobainya. Tak jarang mereka yang memiliki hati yang keras cenderung ingin hal-hal yang instan dan spektakuler. Baru percaya bahwa Tuhan itu nyata, beserta dan memihak pada dirinya. Namun diminta tanda begitu rupanya membuat Yesus mengeluh dalam hati. Lalu dengan tegas dia berkata bahwa tanda tidak akan diberikan kepada mereka, di ayat yang ke-12. Setelah itu Yesus meninggalkan mereka, naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Saat ini apakah kita sedang bergumul akan sesuatu dan berdoa, meminta tanda dari Tuhan? Diberi tanda atau tidak, sebenarnya itu bukan urusan kita. Justru ketika hidup kita seakan-akan terlihat berantakan dan tidak menentu, disitulah sebenarnya kita semua dilatih untuk percaya kepada Tuhan. Mari terus berpengharapan kepada Allah. Dia sangat mengasihi kita dan tahu kapan saat yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Meminta tanda bukanlah tidak diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita terjebak hanya menginginkan cara yang instan. Sekalipun proses Tuhan itu membuat kita tidak nyaman, tapi kelak ujungnya membahagiakan. Oke, sekarang mari kita lihat pembahasannya ya. Mengapakah ketika kita meminta tanda dari Tuhan, justru Tuhan tidak memberikan kita tanda? Apakah ada yang salah dengan cara kita meminta tanda? Oke, mari kita membaca ya, Markus pasal yang ke-8 ayat 11-13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Dia meninggalkan mereka, dia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Saudara, paralel daripada Markus pasal yang ke-8 ayat 11-13, itu ternyata dicatat pula di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 1 dan 4. Mari kita baca. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya dia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Nah, ayat 2 ini tidak ada ya. Di dalam Markus itu tidak ada. Ya. Itulah sebabnya mengapa kita kok perlu lihat perikop paralelnya supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih komplit. Ayat 3 saya teruskan ya membacanya. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, oh ini hari buruk, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Ayat 4 ini juga tidak ada. Karena di dalam ayat 13 dikatakan, ia meninggal, ayat 12, sorry. Sesungguhnya angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Tetapi di dalam ayat 4 dikatakan, mereka tidak akan diberi tanda, tapi enggak titik, selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya. Jadi, dari sini kita lihat ya. Ada dua kelompok yang bermusuhan, tetapi tetap bisa bersatu ketika melawan Yesus. Gitu ya. Saudara, dua kelompok yang bermusuhan ini maksudnya siapa? Ya ini loh, orang Farisi sama Saduki. Saudara kalau lihat ya, Matius pasal 16 ayat 1 ya. Datanglah orang Farisi dan Saduki. Markus pasal yang 8. Muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan mereka. Nah, golongan Sadukinya itu kita dapat informasinya dalam Matius pasal 16 ayat pertama. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua untuk melihat dua perikop paralel supaya lebih komplit ya tadinya.
Nah, orang Farisi dan orang Saduki ini beda kepercayaannya. Satu percaya terhadap tradisi, satu menolak tradisi. Satu percaya malaikat dan kebangkitan. Orang Saduki gak percaya ada malaikat dan kebangkitan. Orang Farisi ini bukan partai politik, fokus pada agama. Tetapi orang Saduki terlibat dalam partai politik. Orang Farisi itu menanti-nantikan Mesias, sedangkan orang Saduki tidak menunggu adanya Mesias. Jadi kalau kelihatannya ya, kalau dalam bahasa sekarang ini orang Saduki ini kelihatannya lebih liberal. Sedangkan orang Farisi ini lebih konservatif atau lebih radikal. Gitu. Kelihatannya seperti itu ya. Nah, dua kelompok yang berbeda ini, tiba-tiba mereka bisa bersatu. Kenapa kok mereka bisa bersatu? Ada persamaan di antara mereka, yaitu sama-sama benci Yesus. Sehingga di sini mereka bersatu untuk menyerang Yesus. Hal ini seharusnya kita tiru ya. Kita tiru dalam pengertian gini ya. Sekalipun dalam konteks yang berbeda. Ya, konteks yang berbeda yang maksud gini. Kita memang sesama orang Kristen ya. Kalau kita bicara, kalau tadi kan orang Saduki Farisi kan musuh Yesus, musuh orang Kristen. Sedangkan ini kita bicara dalam konteks sesama orang Kristen. Sesama orang Kristen kadang terjadi ada perbedaan atau ketidakcocokan satu dengan yang lain. Tetapi seharusnya kita mempunyai persamaan. Sama seperti orang Farisi dan Saduki itu punya sama-sama membenci Yesus. Maka kita juga harus punya persamaan, sama-sama membenci bukan pada Yesus. Kita sayang Yesus, kita cinta Yesus. Tapi sama-sama membenci kepada siapa? Benci setan. Jadi artinya apa? Kita harus bersatu untuk melawan kekuatan daripada setan. Di dalam nama Yesus. Begitu ya. Jadi dalam konteks ini ada tetap secara negatif itu kita bisa belajar tentang kebersatuan orang Farisi dan Saduki. Begitu ya. Datang kepada Yesus dengan motivasi yang salah, lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Tujuannya apa saudara-saudara? Untuk mencobai dia. Jadi ada seorang datang kepada Yesus, tapi motivasinya sebetulnya untuk mencobai. Jadi luarnya datang ya, seolah-olah kalau orang lihat, datang kepada Tuhan, datang kepada ke gereja, bertobat, berdoa, nah gitu ya. Luarnya bagus, tapi dalamnya busuk. Karena seringkali ada beberapa orang yang datang ke gereja mungkin tidak mencari Tuhan. Tapi cuma untuk cari teman kayak kongko-kongko gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan prioritas. Tapi orang ini ya, orang Farisi ini datang itu sengaja untuk menjatuhkan Yesus. Mencobai Yesus. Kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari, memang ada orang datang ke baktian, datang ke gereja, atau datang ke pembinaan rohani, atau ikut seminar online, atau apapun itu. Dengan tujuan untuk menjatuhkan kekristenan, untuk cari-cari kesalahan, untuk bisa dieksploitasi. Mungkin mau cari-cari pendeta yang keselio lidah pada waktu bicara di mimbar, kemudian di video diviralkan untuk menjatuhkan kekristenan. Wah, ada juga orang-orang model seperti itu. Itulah orang-orang model seperti orang Farisi. Ya. Jadi luarnya bagus, seolah-olah datang pada Tuhan, tetapi dalamnya itu busuknya luar biasa. Penerapannya dalam setiap tindakan saudara, baik itu pelayanan, berbakti, belajar firman Tuhan, berdoa, memberi persembahan atau sebagainya, perhatikanlah selalu apa? Saudara-saudara, motivasi. Aktivitas keagamaan penting enggak? Penting. Tetapi jangan sampai melakukan aktivitas keagamaan dengan motivasi yang keliru. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bicara, apakah meminta tanda itu salah? Minta tanda dari surga karena tidak tahu dan ingin tahu, ini bukan dosa. Gitu ya. Misalnya, kita lihat ya, satu bagian 1 Samuel 14 ayat 9 sampai 10. Sebenarnya ada dua dalam Kejadian 24, 12 sampai 27, tapi saya pilih ayat yang lebih pendek gitu ya, 1 Samuel 14 ayat 9 10. Dikatakan ini, apabila kata mereka kepada kita begini. Nah, ini tandanya ya. Berhentilah sampai kami datang kepadamu. Nah, ini syaratnya gitu ya. Kalau ada orang ngomong seperti itu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita. Jadi kalau mau ngomong berhentilah, kita tinggal dan tidak naik. Nah, ayat 10 katakan, tetapi apabila mereka berkata gini, naiklah kemari, ya, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya, perhatikan baik-baik, itulah tandanya bagi kita. Jadi Tuhan bisa menggunakan conversation dengan pihak lain, itu sebagai tanda untuk menunjukkan
mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Nah, yang dipermasalahkan, kenapa kok Yesus tidak mau memberikan tanda kepada orang Farisi dan orang Saduki? Ini adalah mereka tuh sebenarnya sudah tahu, tetapi tidak mau percaya. Terus kemudian alasannya mau minta tanda. Nah, repot kan? Soalnya gini ya, kesaksian kitab suci itu lebih penting daripada tanda dan mujizat. Itu penting. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 31 ini cerita tentang orang kaya yang ngomong gini, kan dia sudah mati. Kemudian dia ngomong, "Ya Tuhan, tolonglah kirimkanlah malaikat untuk memberitakan kebenaran kepada saudara-saudaraku, sebab mereka belum mengenal tentang kebenaran." Nah, seperti itu kira-kira ya. Tetapi, jawab Tuhan, pada mereka ada tertulis kitab Nabi, ya toh, dan kitab-kitab Nabi dan kitab-kitab Taurat. Jadi artinya, kitab suci itu lebih penting dari cuma sekedar tanda dan mujizat. Nah, tanda dari surga, ini sebenarnya kalau mereka meminta tanda dari surga dalam konteks ini ya, sebenarnya merupakan penghinaan. Karena gini ya, secara implisit mereka tuh mengatakan bahwa tanda-tanda yang sedang atau yang sudah dibuat oleh Yesus, itu adalah tanda duniawi. Saudara, saya mau tanya gini, sebelum mereka meminta tanda ini, apakah Yesus tidak pernah melakukan mujizat? Jawabannya, pasti pernah. Lawang mujizat pertama itu di Yohanes pasal 2 itu loh, yang mengubah air menjadi anggur. Begitu ya. Lah, kalau sebelumnya itu Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali perkara dan luar biasa, dan mereka menganggap itu bukan tanda dari surga, bukankah mereka secara implisit sedang menghina keilahian Yesus melalui mujizat-mujizat yang ditunjukkan, melalui kuasa-kuasa Dia atas alam, seperti Dia menghardik daripada angin ribut, kemudian diam. Dia memiliki kuasa penuh atas alam. Bukankah mereka sedang tidak menerima tanda-tanda seperti itu? Nah, jadi mereka masuk dalam kategori yang kedua ya. Sudah tahu, tetapi tidak mau percaya. Nah, kepada orang-orang yang seperti inilah, Tuhan tidak mau memberikan tanda. Sudah jelas, sarananya jelas, tandanya jelas, buktinya jelas, tetapi mereka tetap meminta hal yang lain lagi. Nah, kepada orang seperti ini, Tuhan tidak mengikuti cara main mereka ya. Ayat 12 dikatakan, maka mengeluhlah dia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Mengapakah Yesus mengeluhkan permintaan dari orang Farisi dan orang Saduki? Karena mereka datang kepada Yesus pertama dengan tujuan mencoba. Yesus tak suka ketika orang datang kepada mereka, kepada dia, itu untuk mencobai. Nah, ini kan cari perkara nih. Dan sebenarnya mereka bisa membaca tanda-tanda dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, seperti yang saya beritakan sebelumnya ya. Saudara, mari kita lihat paralelisasinya di dalam Matius pasal 16 ayat 2-3. Yang saya tadi notes bahwa ini tidak ada di dalam kitab Markus. Tetapi perkataan Yesus ini bisa ditemukan di Matius 16. Ayat 2 dikatakan, tapi jawab Yesus pada petang hari karena langit merah, petang ya, petang, langitnya merah. Kamu berkata, oh hari cerah. Karena sudah petang tapi langitnya sih cerah. Langitnya sih merah, berarti ini cerah. You know? Tapi, lek pagi hari, karena langit merah dan redup, waduh, ini mendung ini. Kamu berkata, ini hari buruk. You know? Dah, dari sini Tuhan ngomong gini, rupa langit, tanda-tandanya itu kamu bisa membedakan. Bisa baca. Tapi tanda-tanda zaman kok tidak. Nah selama ini kamu ngapain? Gitu loh. Katanya ahli agama, Farisi Saduki, kok tidak bisa mengenali tanda-tanda kedatangan Mesias, misalkan seperti itu. Meminta tanda tapi tidak diberi tanda, bagian yang kedua. Jadi seringkali apa yang diminta itu sudah jelas jawabannya, hanya saja tidak mau mengakui. Mujizat yang dilakukan Yesus itu sudah jelas menunjukkan keilahiannya, tetapi tetap saja Farisi Saduki meminta tanda. Jadi secara tidak langsung mereka meremehkan apa yang dilakukan Yesus. Janganlah kita meminta tanda di mana Tuhan sudah memberikan tanda. Tanda natural di sekitar kita. Tanda-tanda natural yang dimaksud itu apa sih? Tanda-tanda melalui firman yang kita dengar di hari Minggu.
atau ketika firman yang kita baca setiap hari, atau lagu pujian yang kita lantunkan atau kita dengar, atau ketika kita sedang berdoa atau berpuasa, saudara, ada banyak kedisiplinan rohani, dan melalui cara-cara itu Tuhan bicara. Nah, fakta yang menarik itu yang saya beri warna hijau. Seringkali kita meminta Tuhan berbicara kepada kita, tetapi on the other hand, sebaliknya, kita sangat jarang sekali melakukan aktivitas rohani yang menjadi sarana Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ironi ya, kita seringkali, ayo Tuhan bicara kepada saya, bicara kepada, talk to me, I want to know your will. Aku mau tahu kehendakmu seperti apa. Aku ingin melakukan kehendakmu. Tetapi, di satu sisi, kita tuh tidak pernah melakukan disiplin-disiplin rohani. Yang seharusnya disiplin rohani itu adalah sarana-sarana yang Tuhan jadikan untuk berkomunikasi dengan kita. Dan ini kan lucu. Bagaimanakah kita bisa menerima sinyal-sinyal dari Tuhan kalau kita tidak mau melakukan aktivitas rohani? Saudara, ini perlu direnungkan baik-baik. Karena justru ini adalah intinya seperti ini. Seringkali kita meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Ini yang repot. Oke. Ada tanda atau tidak ada tanda? Nah, ini maksud saya membandingkan Markus 18, Markus pasal yang 8 ayat 12 dan Matius 16 ayat 4 yang tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung ya. Ayat 12 ini kalimat yang berwarna hijau saja kita baca ya. Sesungguhnya pada angkatan ini sekali-kali tidak diberi tanda. Jelas ya? Angkatan ini gak dikasih tanda. Tapi di dalam kitab paralelnya Matius 16 ayat 4 dikatakan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Sama ya, tapi ada anak kalimatnya selain tanda Nabi Yunus. Loh, jadi sing bener ki sing ndi? Dua bagian ayat ini bertentangan atau enggak? Saya jawab tidak ya, karena gini ya. Keterangan tambahan dalam Matius pasal yang ke-16 tidak bertentangan dengan pernyataan dalam Markus pasal yang ke-8. Karena tanda yang diminta orang Farisi dan Saduki, ini adalah tanda-tanda sorgawi yang bersifat spektakuler. Lah, kalau tanda-tanda sorgawi yang bersifat spektakuler, maka tanda seperti itu memang tidak akan diberikan Yesus kepada orang Saduki dan Farisi. Tetapi tanda Nabi Yunus itu adalah tanda ketika Yesus mati 3 hari 3 malam, dikubur dan dia naik ke surga. Nah, hanya tanda yang seperti inilah yang akan Tuhan berikan kepada mereka sebagai bukti bahwa Yesus tidak dikuasai oleh maut. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kuasa iblis, dia mematahkannya, dan maut tidak pernah bisa berkuasa atas dirinya. Itulah maksud daripada tanda Nabi Yunus. Cuma ada hal yang menarik, kita notes ya tentang tanda Nabi Yunus ya. Saya pernah membaca suatu perdebatan antara pendeta George McDowell dengan Ahmed Didat ini ya. Nah, Ahmed Didat ini mengatakan bahwa tanda Nabi Yunus itu harus diartikan sebagai berikut. 3 hari 3 malam tidak boleh disandingkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena kematian Yesus di dalam kubur itu tidak 3 hari 3 malam. Yang hitung. Tidak 3 hari kali 24 jam. Wah, ya toh. Jadi kalau tidak 3 hari, kalau tidak 3 kali 24 jam, berarti yang sedang dibicarakan oleh Yesus, tanda Nabi Yunus, itu tidak sama dengan kematian Yesus. Karena kalau Nabi Yunus, itu dianggapnya 3 kali 24 jam. Nah, yang kedua, dia ngomong gini, Yunus dalam perut ikan itu hidup. Maksudnya Yunusnya kan hidup, nah mati. Tapi Yesus di dalam perut bumi itu kan, kamu ngomong mati. Nah, kalau Yunus dalam perut ikan itu hidup, maka Yesus harus hidup dong di dalam perut bumi. Jadi menurut Ahmed Didat, Yesus itu tidak mati di salib, tapi Yesus itu pingsan. Ceritanya kayak gitu ya. Teorinya Ahmed Didat ini lucu sekali nih ya. Lah bantahan daripada Joseph McDowell ini gampang aja seperti ini ya. Dalam Matius 12 ayat 40, justru yang ditekankan Nabi Yunus itu 3 hari 3 malamnya ya. Saudara ingat baik-baik ya, perhatikan konteksnya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, berapa saudara-saudara? 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi, berapa saudara-saudara? 3 hari 3 malam. Perut ikan, rahim bumi.
disandingkan. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Persis kata-kata yang disandingkan. Nah, kalau orang tadi berbicara ngomong, loh 3 hari 3 malamnya nggak 3 kali 24 jam. Ya emang, perhitungan 3 hari 3 malam ala orang Yahudi itu cut off-nya jam 6 malam. Saudara perhatikan Jumat sore, Jumat itu Yesus sudah meninggal, jam 6 malam, sampai jam 6 malam hari Jumat itu dihitung 1 hari. Jam 6 malam Jumat sampai jam 6 malam Sabtu itu dihitung 1 hari. Ini 24 hours. Jam 6 malam hari Sabtu sampai jam 6 pagi hari Minggu juga dihitung 1 hari. Nah, akibatnya dihitung 3 hari 3 malam. Jadi dalam peristiwa pengilustrasian Yesus dan Yunus, ini adalah memang dimiripkan, yang dimiripkan itu memang 3 hari 3 malam. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Dan kalau misalkan katakan, wah Yunus dalam perut ikan hidup, Yesus kok dalam perut bumi mati. Gak mungkin Yesus itu tidak mati, karena apa? Pegawainya Romawi itu sudah cukup terlatih untuk memastikan orang itu hidup atau mati. Ketika dia menusuk perutnya dengan tombak, ya toh, kemudian mematahkan kakinya, itu sudah cukup untuk memastikan orang itu mati atau hidup atau pingsan, gitu ya. Kalau misalkan pun Yesus itu pingsan, bisakah memang Yesus yang pingsan dengan tubuh yang tidak karu-karuan itu menggeserkan batu yang menghalangi dia? Kan ketika orang dikubur zaman dulu tuh pakai di dalam goa tuh, terus goanya ditutup dengan batu digelindingno gitu. Nah itu gelindingno hanya bisa dibuka dari depan, itu one way. Bukan iso dibuka dari dalam. Jadi ada banyak kejanggalan dalam teori yang dikemukakan oleh Ahmed Deedat. Gitu ya. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.